Yo, halo semua, jumpa lagi dengan Kip Tips, sahabat mahasiswa Kip Kuliah. Baik, teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas salah satu pertanyaan ya, dan bahkan masuk ke dalam keresahan teman-teman calon pendaftar KIP Kuliah tahun 2024 ini. Nah, apa itu? Itu adalah terkait dengan peluang teman-teman keterima SNBP ya, dengan KIP Kuliah itu sedikit peluangnya ketimbang teman-teman yang tidak dengan KIP seperti itu. Nah, aku mau mengupas tuntas tentang hal itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua nontonnya sampai habis agar tidak gagal paham ya, teman-teman. Nah, sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman yang mau terus update informasi seputar KIP Kuliah, bergabung grup diskusi KIP Kuliah, dan konsultasi atau chat dengan admin, bisa download aplikasi KIP Tips ada di Play Store atau linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Sebelum menuju ke pembahasan itu kan buat teman-teman barangkali gitu kan yang mau konsultasi, barangkali yang mau live chat itu kan yang bingung terkait KIP kuliah itu kan dan belum paham, teman-teman bisa banget konsultasi denganku di aplikasi Keep Tips ya, teman-teman ya, ada di Play Store, teman-teman. Oke. Kita lanjut nih ke pembahasannya. Gini, teman-teman. Nah, terkait masalah rumor gitu kan, peluang SNBP jika dengan KIP itu peluangnya lebih sedikit, itu bukan hanya di tahun-tahun sekarang saja teman-teman, melainkan dari tahun 2020 ke belakang rumor tersebut bukan masih ada, memang ada sejak saat itu ya teman-teman, bahkan hingga saat ini gitu. Nah, sebelum aku menjawab bagaimana apakah itu benar atau tidak gitu kan, nah kita harus paham dulu nih kapan dan bagaimana rumor tersebut itu mulai muncul, teman-teman ya. Nah, aku akan mulai dari tahun 2020 ya, teman-teman ya. Hapus saja dulu. Tahun 2020 nih ya. 2020 ke belakang lah ya, teman-teman ya. 2020 ke belakang yang berarti kan tahun 2020, 2019, 18 dan sekian ya. Gitu. Kita coba pahami dulu nih sistem bidik misi atau KIP kuliah pada saat itu ya, teman-teman. Pada saat itu kan yang namanya biaya pendidikan dan juga biaya hidup itu tidak seperti sekarang ini ya, teman-teman. Dulu itu untuk biaya pendidikan itu benar-benar plek ketiplek hanya sekitar 2,4 juta rupiah ya pada saat itu. Nah, lalu untuk biaya hidup itu sama juga, teman-teman ya, sekitar mungkin 3,2 atau 4,8, tapi sepertinya 3,2 ya teman-teman, atau 3,8 aja kali ya. Nah, pada tahun ini ya teman-teman, biaya pendidikan yang akan dikirimkan oleh KIP itu ya kepada kampus itu sekitar 2,4 juta rupiah pada saat itu. Lalu biaya hidup yang akan diterima itu sekitar 3,2 hingga 3,8, kurang lebih sekitar segitu. Nah, terkait hal ini, teman-teman, 2,4 inilah yang sebetulnya membuat pihak kampus itu menjadi keberatan gitu kan. Makanya keberatan bagaimana Kak gitu kan? Masa sih ada mahasiswa atau terlalu banyak mahasiswa KIP, namun UKT yang dia bayarkan dari KIP-nya itu hanya 2,4 juta rupiah. Nah, tentu ini dalam tanda kutip akan merugikan pihak kampus gitu kan. Jadi pemasukan mereka itu menjadi lebih sedikit lah, seperti itu teman-teman. Jadi dulu itu benar-benar teman-teman yang namanya UKT itu hanya dibayarkan 2,4 juta rupiah saja ya. Mau teman-teman golongan 1, golongan berapa gitu kan dapat UKT-nya, namun yang akan dibayarkan oleh KIP hanya 2,4 juta rupiah saja ya pada saat itu. Nah, pada saat itu juga teman-teman di tahun 2020 sebelumnya mulai sering muncul terkait masalah kayak anak-anak KIP yang cenderung susah banget keterima di suatu perguruan tinggi negeri ya, teman-teman. Kenapa susah banget keterima gitu ya? Karena ya tahu sendiri ya teman-teman, seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwa UKT yang akan dibayarkan oleh anak-anak KIP itu hanya 2,4 juta rupiah saja, seperti itu. Nah, itu juga menjadi pertimbangan lebih nih, menjadi pertimbangan lah buat kampus apakah akan memasukkan atau tidak gitu. Si A, si B, si C, kalau teman-teman cek di akun SNPMB, di sana kan tertera kayak penghasilan orang tua. Nah, mungkin buat teman-teman, buat orang-orang yang dalam tanda kutip memasukkan gajinya itu besar itu ya, kemungkinan besar dia akan keterima ya pada saat itu, teman-teman ya. Hingga akhirnya gitu kan ya, hingga akhirnya nih teman-teman ya, alhamdulillah pada tahun 2021 ya teman-teman,
KIP kuliah itu mulai ada kayak mungkin inovasi atau kayak hal baru ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan hal ini ya. Apa itu teman-teman ya? Ya, KIP Kuliah Merdeka teman-teman ya. Teman-teman tolong di sini kayak garis bawahi ya, terkait merdekanya itu ya teman. Jadi KIP Kuliah Merdeka pada tahun 2021 KIP kuliah kayak semacam berubah nama lah ya, kayak ada atau ya kayak ada tambahan menjadi KIP Kuliah Merdeka. Nah, ketika KIP Kuliah Merdeka ini ada sesuatu hal yang berubah, yang berbeda ketimbang di tahun-tahun 2020 sebelumnya lah ya teman-teman. Itu ada yang berbeda. Nah, yang berbedanya apa gitu ya? Yang berbedanya adalah dari biaya pendidikan dan juga biaya hidup teman-teman ya. Gitu. Nah, untuk biaya pendidikan pada tahun 2021 ya sampai sekarang tentunya. Sampai sekarang. Nah, untuk biaya pendidikan itu akan menyesuaikan teman-teman ya. Untuk biaya pendidikan sejak tahun 2021. So, misalnya teman-teman dapat UKT sekitar 2,4. Maka teman-teman juga di akun KIP akan muncul 2,4. Semisal teman-teman malah ada yang dapat 8 juta bahkan pada saat itu kan aku pernah lihat. Nah, itu kan tentu disesuaikan gitu kan. Misal paling tinggi yang pernah aku lihat adalah sekitar 8,2 juta ya untuk UKT-nya ya. Bayangin ini cuma buat UKT doang loh. Nah, lalu biaya hidup juga menyesuaikan tergantung wilayah ya teman-teman untuk biaya hidup juga. Di kota A semisal 5 juta, di kota B jadi 3 juta, di kota Jakarta semisal 8 juta gitu. Jadi menyesuaikan untuk biaya pendidikan. Nah, ketika KIP Kuliah Merdeka ini diterapkan gitu kan, tentu hal ini tidak akan merugikan kampus ya. Nah, tentu hal ini tidak akan merugikan kampus gitu kan, malah bisa dibilang akan kasarnya itu apa ya? Dicintai oleh kampus gitu ya teman-teman. Kenapa dicintai oleh kampus ya? Karena ya untuk UKT teman-teman semua itu bisa disesuaikan oleh kampus dan juga oleh teman-teman semua gitu. Jadi tidak kayak sebelum tahun 2020 nih yang UKT itu harus 2,4 juta rupiah gitu kan. Yang dimana itu tentu akan merugikan pihak kampus juga ya karena pemasukan kampus sedikit. Namun ketika KIP Kuliah Merdeka biaya pendidikan itu kayak disesuaikan. Semisal teman-teman di kota A maka akan sekitar 8 jutaan, 3 jutaan gitu kan. Jadi disesuaikan. Nah, tentu ini juga menjadi pertimbangan lebih untuk kampus kayak untuk menerima teman-teman semua. Seperti itu. Nah, semenjak tahun 2021 ini, teman-teman ya. Semenjak tahun 2021 ini, para pendaftar itu cukup meningkat pesat gitu kan. Ya, jadi cukup meningkat pesat pada tahun 2021 bahkan dari tahun 2022 ya kalau tidak salah nih teman-teman ya, pendaftar KIP itu lebih banyak keterimanya teman-teman ya, kalau tidak salah nih teman-teman ya. KIP kuliah dan juga reguler ya. Untuk yang keterima KIPK ya teman-teman kalau tidak salah nih itu ya pada tahun 2022 dengan regular itu hanya beda sekitar 3/3 sampai 5% lebih banyak para pendaftar KIPK. Jadi yang keterima pada tahun 2022 kalau tidak salah paling banyak itu adalah mahasiswa calon pendaftar KIPK seperti itu gitu ya. Nah, ini juga tentu akan mematahkan rumor terkait para pendaftar SNBP ataupun SNBT nanti dengan KIP itu peluangnya lebih sedikit gitu ya. Jadi pada tahun 2021 ini tentu hal itu tidak akan terjadi teman-teman ya, seperti itu karena sesuai data nih teman-teman ya pada tahun 2022 gitu ya, calon pendaftar KIP itu bisa mengalahkan mahasiswa reguler gitu ya dalam segi keterima seperti itu. Nah teman-teman, jadi pada kesimpulannya apa gitu kan, kalau bisa aku simpulkan lagi, sebelum rumor tersebut itu mulai muncul pada tahun 2020 sebelumnya ya teman-teman. Kenapa hal tersebut muncul dan memang terjadi sebetulnya karena pada saat itu untuk UKT itu kayak menyesuaikan gitu kan. Kemudian biaya hidup juga hanya segitu-gitu doang. Lalu pada tahun 2021 mulai muncullah KIP Kuliah Merdeka gitu kan, yang akan menyesuaikan dari biaya pendidikan dan juga biaya hidup gitu kan. Nah, tentu ini juga membuat kampus malah semakin menyukai atau semakin suka dengan para calon pendaftar KIP kuliah
yang ini berdampak pada tahun-tahun sebelumnya ya, yang dimana calon pendaftar KIP kuliah itu tentu yang keterimanya itu lebih banyak seperti itu. Nah, ini juga menjadi bukti ya, menjadi pertanda bahwa calon pendaftar KIP kuliah itu bisa dikatakan mereka cukup semangat dan juga bisa dibilang tidak kalah pintar dengan orang-orang yang reguler. Mungkin sekian pembahasan mengenai rumor tersebut ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua paham gitu kan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.